Ibu tak salah, ayah yang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Bu, jangan pergi. Nanti kami gimana di sini? Aku takut gak bisa ngurusin Alia, Bu. Alia kan masih kecil. Ucap Mira merengek ke ibunya yang akan pergi bekerja ke luar negeri. Maafkan Ibu, Mir. Ibu tetap harus pergi supaya masa depan kalian lebih baik. Kalau Ibu terus di sini, siapa yang akan mengubah masa depan kita? Ibu tidak mau kalian hidup susah. Ibu mau kalian sekolah yang tinggi, supaya kalian semua nanti sukses. Ibu gak mau kalau kalian seperti ibu dan bapak, yang hanya kerja serabutan, penghasilan tidak tentu. Jawab Fitri berusaha menjelaskan ke anaknya. Sebenarnya sebagai ibu dia tidak tega. Apalagi Alia masih berumur 5 tahun. Masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan perhatiannya. Tapi keadaan yang menghimpit keluarganya membuat Fitri mau tidak mau harus tetap pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Sebelum memutuskan untuk pergi merantau, Fitri dulu bekerja serabutan di desanya. Terkadang ia membantu tetangganya mencuci pakaian atau bekerja di sawah. Tapi saat ini di desanya sedang gagal panen. Banyak pemilik sawah yang tidak menanami lahan mereka karena takut gagal panen lagi, sehingga dihentikan sementara waktu. Hal itu otomatis membuat orang-orang yang menggantungkan hidupnya menjadi buruh di sawah tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Begitu juga dengan keluarga Fitri. Fitri bukanlah seorang janda. Dia memiliki seorang suami yang masih sehat dan usianya cukup muda. Karena memang Fitri menikah dengan laki-laki yang jauh lebih muda usianya daripada dia. Saat ini, usia Fitri 40 tahun. Sementara suaminya Rudi baru berumur 35 tahun. Rudi sendiri bekerja serabutan. Jika sedang musim tanam padi, ia akan ikut buruh di sawah. Dan jika musim seperti ini, dia akan menjadi kuli bangunan atau bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang. Karena pekerjaan mereka dan penghasilan yang tidak menentu itulah yang membuat Fitri terpaksa harus merantau. Tapi Bu, nanti gimana? Kalau misalkan Alia nanyain Ibu terus, Mira sedih Bu kalau sampai Alia seperti itu. Tanya Mira lagi. Matanya pun sudah meneteskan bulir beningnya. Dengan lembut, Fitri menghapus air mata anaknya itu. Jangan nangis Mira. Ibu pergi untuk bekerja. Ibu janji, Ibu akan sering ngabarin kamu. Jagain adik kamu ya. Ucap Fitri dengan sedih. Pasti sulit baginya untuk berpisah dengan anak-anaknya. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan yang memaksa. Besok adalah keberangkatan Fitri ke luar negeri. Sudahlah Mira, kan masih ada Bapak juga di sini. Kamu gak sendirian. Bapak pasti jagain kalian. Kini Rudi yang berucap sambil menatap ke arah putrinya. Sebagai anak yang tidak ingin ditinggalkan oleh ibunya, Mira hanya bisa diam dan pasrah. Karena mau seberapapun dia memohon, ibunya akan tetap pergi. Sementara, gadis kecil yang duduk di samping Mira terlihat memanyunkan bibirnya ngambek. Gadis itu marah karena ibunya akan pergi. Fitri yang menyadari anaknya ngambek, langsung berusaha membujuknya. Alia, maafin ibu ya nak, ibu harus kerja. Alia baik-baik sama kakak ya, sama bapak juga. Alia, gak boleh marah. Ibu pergi untuk masa depan kalian. Doain ibu ya. Kamu harus jadi anak yang pintar dan nurut. Pesan Fitri ke anaknya. Alia masih tetap saja ngambek. Dia tidak mau bicara. Dia hanya diam saja. Fitri pun sudah kehabisan kata-kata untuk membujuk putri bungsunya itu. Alia, malam ini ibu temani tidur ya. Karena besok kan ibu gak bisa temani kamu lagi. Ajak Fitri. Akhirnya Alia menurut.
Dia mau digendong oleh ibunya dan masuk ke dalam kamar. Sementara di ruang keluarga itu tinggallah Mira dan bapaknya Rudy. "Jangan nangis ya Mir, kan masih ada bapak," ucap Rudy sekali lagi meyakinkan putrinya. Mira pun mengangguk, kemudian dengan lemah berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sementara Rudy terus saja memelototi putrinya itu hingga gadisnya itu masuk ke dalam kamar. Dan setelah itu tiba-tiba di sudut bibirnya Rudy tersenyum tipis. "Sudah tidur Alia?" tanya Rudy ke istrinya. "Sudah Mas," jawab Fitri. "Ya sudah, pindahkan saja dia ke kamar Mira. Ini kan malam terakhir kita. Aku..." Kalimat Rudy terhenti, namun Fitri sudah paham apa maksudnya. Dengan hati-hati agar Alia tidak bangun, Fitri memindahkan anaknya itu ke kamar kakaknya. Setelahnya ia kembali lagi ke kamarnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Azan subuh sudah berkumandang. Keluarga kecil itu semuanya sudah pada bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Memang seperti itu kebiasaan mereka. Memang sangat terlihat harmonis dan bahagia, tanpa ada seorang pun yang tahu bahwa ada iblis yang masuk ke dalam keluarga itu. "Udah gak ada yang ketinggalan?" tanya Rudy ke istrinya yang sudah selesai menutup kopernya. "Mudah-mudahan gak ada lagi Mas," jawab Fitri sambil memasukkan beberapa barang kecil ke dalam tasnya. Setelah itu, Rudy membantu istrinya untuk membawa koper ke depan, karena sebentar lagi mobil jemputan sudah akan datang. Mira dan Alia dengan berat hati melepas kepergian ibu mereka. Air mata keduanya sudah jatuh sedari tadi. Fitri dengan sedih memeluk kedua putrinya. "Maafkan ibu ya nak, ibu harus pergi. Ibu janji akan sering-sering telepon kalian. Kalian jangan sedih lagi ya. Doain ibu semoga di sana sukses, supaya bisa cepat pulang juga, biar kita bisa sama-sama lagi," kata Fitri supaya anaknya lebih tenang. Tapi hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Alia dan Mira tetap saja terus menangis. Bahkan mereka tak mau berhenti sedikit pun, hingga akhirnya mobil jemputan Fitri sudah datang. Dengan berat hati, Fitri berpamitan dan melepaskan genggaman tangan kedua anaknya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Fitri menutup mobil jemputannya itu. Berusaha untuk tidak menangis, tapi pada akhirnya luruh juga air matanya. "Sudah nak, jangan nangis ya. Ayo kita masuk." Rudy mengajak kedua putrinya untuk masuk ke dalam rumah, namun keduanya enggan. Mereka tetap duduk di teras rumahnya, sambil melihat mobil ibunya hingga hilang dari pandangan. "Ibu udah gak kelihatan lagi. Ayo masuk," kata Rudy sekali lagi mengajak anak-anaknya. Namun keduanya tetap bergeming, masih tetap fokus memandangi jalanan yang sudah lengang dan kosong. Kurasa siapapun yang melihat pemandangan ini pasti ikut sedih dan ikut tak tega ketika melihat mereka. "Mira, Alia, ayo masuk nak, sarapan dulu. Kan tadi kalian gak jadi makan," ucap Rudy memaksa anaknya untuk makan. Karena ketika sarapan tadi, keduanya tidak mau makan sedikit pun. Mungkin perasaannya tak enak, sehingga tidak selera makan. Namun keduanya menggeleng. Tapi Rudy sangat khawatir dengan kesehatan anak-anaknya. Kalau tidak makan, dia khawatirkan anak-anaknya sakit. "Ayo nak masuk, jangan buat bapak marah ya," kata Rudy mulai mengancam. Akhirnya kedua gadis kecil itu mengikuti langkah bapaknya masuk ke dalam rumah dan duduk di meja makan. Rudy sudah menyiapkan 2 porsi nasi goreng masing-masing. Nasi goreng Mira jauh lebih banyak porsinya daripada punya Alia, karena memang usia Mira terpaut cukup jauh dengan usia Alia. Saat ini Mira sudah berumur 14 tahun. Ketika Mira sedang menyantap nasi gorengnya, Rudy terus saja melihat putrinya itu.
Entah apa yang ada di pikiran Rudy. Matanya begitu berbinar ketika melihat Mira. Padahal anaknya itu biasa saja. Setelah ini, kamu berangkat kan, Mir? Tanya Rudy. Iya, Pak. Jawab Mira. Karena kebetulan belum hari libur masih sekolah. Mira yang sudah duduk di kelas 3 SMP harus berangkat segera. Beruntung jarak sekolah dari rumahnya tidak terlalu jauh. Sehingga dia belum terlambat. Sementara Alia akan diantarkan oleh bapaknya. Karena sekolahnya lebih jauh daripada sekolahan Mira. Mira pun segera berpamitan. Dan tak lama kemudian, Alia diantarkan oleh Rudy menggunakan sepeda motor butut yang mereka miliki. Sekitar jam 10 pagi, Alia sudah pulang. Tentu, dia dijemput oleh bapaknya. Entah apa yang ada di pikiran Rudy. Tiba-tiba, ia menyuruh Alia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Rudy menyuruh Alia duduk di pangkuannya. Dan itu membuatnya menggeliat tidak karuan. Hingga setelah merasa lelah, ia baru menurunkan Alia dari pangkuannya dan membiarkan gadis kecil itu untuk bermain sendiri. Di jam 1 siang, Mira baru pulang dari sekolah. Ia segera mengganti pakaiannya seperti biasa, lalu mencari makanan yang bisa ia makan. Tapi ternyata, bapaknya belum masak apa-apa. Di tudung saji hanya ada nasi, tidak ada lauknya. Dek, bapak kemana? Tanya Mira ke Alia. Alia hanya menggeleng, pertanda ia tidak tahu kemana bapaknya pergi. Mira segera ke belakang rumah untuk mencari sesuatu yang bisa dia masak. Mira memang sudah pandai memasak meski usianya belum dewasa. Karena dari dulu, Fitri sudah mengajarkannya memasak. Bisa dibilang Mira itu sangat mandiri. Ketika Mira sedang asik memetik daun singkong di belakang rumah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seseorang yang memeluknya dari belakang. Spontan Mira langsung menoleh dan berusaha melepaskan tangan kekar itu. Betapa kagetnya dia karena ternyata yang memeluk adalah Rudy, ayahnya sendiri. Bapak, ngagetin aja, kata Mira. Kamu lagi ngapain? Ucap Rudy setelah melepaskan pelukannya. Lagi ngambil singkong, kan gak ada lauk, jawab Mira polos. Oh iya ya, ya sudah, bapak bantuin, kata Rudy kemudian segera memetik daun singkong. Mereka berdua memetik bersama hingga setelah cukup, keduanya masuk ke dalam rumah dan memasak daun singkong itu sampai matang. Bapak dan kedua putrinya itu pun makan siang menggunakan tumis daun singkong. Setelah kenyang, Mira memutuskan untuk beristirahat, karena sedari tadi memang belum beristirahat. Mira tak lupa juga mengajak adiknya untuk tidur. Biasanya memang seperti itu dia dan juga Alia. Baru hendak akan tidur, tiba-tiba Mira teringat dengan ibunya. Sudah sampai belum dia di tempat tujuan? Mira segera bertanya pada bapaknya. Tapi Rudy menjawab, Fitri belum ada mengabari. Itu artinya Fitri belum sampai di tujuannya. Karena sudah sangat lelah dan mengantuk, akhirnya Mira dan Alia sama-sama ketiduran. Mira tidur sambil memeluk Alia. Tapi beberapa saat kemudian, tangan Mira ada yang menggeser. Dan Mira merasa kalau kasurnya sedikit bergoyang. Tapi karena saking ngantuknya, Mira tak sanggup membuka mata. Ia pun terlelap lagi dan tidak memperdulikan apa itu. Mira terbangun sekitar pukul 4 sore. Cukup lama dia terlelap. Hingga sampai sesore ini. Mira terbangun dalam keadaan rok panjang yang ia kenakan sudah naik ke pahanya. Ya ampun, kenapa sampai ke sini sih? Katanya sambil menurunkan roknya lagi. Mira berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri, karena hari juga sudah sore. Tak lupa ia mengajak Alia sekalian. Ia tak melihat keberadaan bapaknya.
Entah kemana bapaknya itu. Mungkin saja Rudy sedang bekerja. Ketika mereka berdua sedang asik mandi, tiba-tiba Alia nyeletuk. "Itu mata siapa, Kak?" Tanya Alia sambil menunjuk sudut kamar mandi mereka yang memang hanya ditutup dengan papan yang memang banyak bolongnya dan dilapisi spanduk bekas. Sontak, Mira langsung menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Alia. Namun di sana Mira tak melihat apapun. "Mata apa sih, Al? Gak ada apa-apa," kata Mira. Alia pun terdiam. Dia terlihat bingung. "Mungkin aku salah lihat," ucap gadis kecil itu dengan polos. Tak mau ambil pusing, mereka melanjutkan mandinya lagi sampai selesai. Ketika Mira dan Alia keluar kamar mandi, tiba-tiba Rudy ada di dapur. "Bapak dari mana? Kok tadi nggak kelihatan?" tanya Mira ke bapaknya itu. "Tadi bapak keluar sebentar," jawab Rudy santai. Saat ini, ia juga sedang duduk sambil memotongi sayuran. Namun, sayuran yang Rudy potong baru sedikit, seolah dia baru melakukan kegiatan itu. Mira lanjut membawa Alia masuk ke dalam kamar mereka untuk berganti pakaian. Tapi lagi-lagi, Alia nyeletuk dan berkata kepada kakaknya, "Itu siapa sih, Kak?" tanya Alia sambil menunjuk ke arah pintu. Pintu kamar Mira memang hanya ditutupi dengan horden. Dan jika ada seseorang di luar pasti kelihatan bayangannya. Dan Alia menunjuk bayangan itu. Dengan cepat, Mira segera menyibak hordennya, tapi tidak ada siapa-siapa. Sementara posisi Rudy masih di tempat yang sama dan melakukan kegiatan yang sama. Tak mau ambil pusing dengan perkataan adiknya, Mira melanjutkan berganti pakaian sampai selesai, kemudian sholat asar. Setelahnya, Mira dan Alia keluar kamar untuk membantu bapak mereka memasak. Tapi kalau Alia memilih memainkan mainan favoritnya, yaitu boneka Barbie pemberian ibunya beberapa waktu yang lalu. "Kamu potong sayurannya aja ya, bapak biar buat bumbu," kata Rudy. Padahal sayuran kacang panjang yang dipotong oleh Rudy tidak begitu banyak. Tapi dari Mira selesai mandi tadi sampai dia selesai sholat, belum selesai juga. Tanpa menaruh curiga, Mira segera memotong kacang panjang melanjutkan pekerjaan bapaknya. Namun Rudy melihat kalau potongan Mira terlalu panjang, sehingga dengan cekatan dia mengajari putrinya. Rudy segera memegang tangan Mira dari belakang, menggunakan kedua tangannya untuk mengajari Mira. "Segini loh Mir motongnya," kata Rudy dengan lembut, sambil mengajari Mira bagaimana cara memotong kacang panjang yang benar. Mira pun menurut dengan ucapan bapaknya. Dengan cepat ia mengerti dan memotongi kacang panjang sesuai dengan perintah bapaknya. Setelah dirasa anaknya paham, Rudy melanjutkan untuk membuat bumbu. Ia memotong bawang dan cabai. Setelah kacang panjang dipotong oleh Mira selesai, Mira segera mencucinya dan memberikan ke Rudy. "Ini Pak," ucap Mira sambil memberikan kacang panjang yang sudah bersih. Dengan cekatan Rudy segera menumis kacang panjang itu sampai matang. Itu adalah menu makan malam mereka. Rudy juga punya lauk tambahan yaitu ikan asin. Menu seperti itu memang rutin mereka makan. Karena memang kacang panjang ada di belakang rumah. Fitri yang menanamnya dulu. Dan sekarang bisa menjadi jalan ninja kalau mereka tidak punya apa-apa untuk dimasak. Selesai memasak, Mira yang menyiapkan dan menghidangkannya di meja makan. Sementara Rudy akan lanjut mandi. Tapi entah mengapa, laki-laki yang berumur 35 tahun itu tidak menutup pintu kamar mandinya. Entah dia lupa atau sengaja, tidak ada yang tahu. Mira yang melihat kejadian itu segera mengingatkan bapaknya. "Kok nggak ditutup sih, Pak?" tanya Mira spontan. Iya." Rudy pun terlihat kaget dan segera membalikan tubuhnya yang sudah tanpa busana. Sehingga putri sulungnya itu bisa melihat dengan jelas apa yang dia miliki. Merasa malu, Mira langsung berbalik badan
dan pergi dari dapur untuk menemani adiknya bermain di ruang tamu. Sementara Rudy, ia tersenyum penuh kemenangan. Malam pun tiba, saatnya makan bersama. Dengan lahap, Rudy dan kedua anaknya menyantap hidangan malam itu. Setelah selesai makan, mereka berbincang ringan, bercanda satu sama lain. Dan kehangatan mereka dihentikan sejenak oleh ponsel Rudy yang berdering. Betapa senang ketiganya, karena ternyata Fitri yang menelpon. Fitri melakukan panggilan video. Ketiganya dengan kompak menyapa, saling menanyakan apakah sudah sampai dan bagaimana keadaannya. Fitri menjawab dia sampai dengan selamat, dan besoknya sudah akan bekerja. Tak lupa, Mira dan Alia mengungkapkan rasa rindu dan sayangnya kepada ibu mereka. Tak lupa juga mereka mendoakan semoga sama-sama sehat supaya bisa berjumpa lagi ketika Fitri kembali ke tanah air. Setelah dirasa cukup untuk mengobrol, mereka segera mengakhiri panggilan video itu. Alia sudah menguap, pertanda gadis kecil itu sangat mengantuk. "Ayo dek, kita masuk ke dalam kamar untuk tidur," ajak Mira. Alia dengan nurut mengikuti langkah Mira. Mira segera menutup gorden kamarnya, mengelus punggung adiknya sampai ia tertidur lelap. Tapi Mira belum bisa memejamkan matanya. Ia belum merasa ngantuk. Dan Mira juga baru teringat kalau dia ada tugas. Segera ia mengambil bukunya untuk memeriksa tugas dan mengerjakannya. Tanpa terasa, Mira mengerjakan tugas sampai larut malam. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10. Mira sudah menguap berkali-kali. Dan ia sampai ketiduran di meja belajarnya. Sekitar jam 11 malam, Rudy mengintip ke kamar anak-anaknya. Dia melihat Mira tertidur di meja belajar. Dengan lembut, Rudy mengangkat tubuh putrinya itu dan memindahkannya ke atas kasur. Bukannya langsung pergi. Tapi Rudy malah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan sebagai seorang ayah. Ia tidur di tengah-tengah kedua putrinya, memeluk keduanya secara bergantian. Mira sempat terbangun, tapi karena rasa kantuknya yang begitu hebat, ia terlelap kembali hingga tak menyadari apa yang sudah dilakukan oleh Rudy. Dengan puas, Rudy segera keluar dari kamar anak-anaknya dan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Tanpa ragu, Rudy mencium telapak tangannya. Bahkan dengan gilanya, dia sampai menjelati jari-jari tangannya. Entah ada apa di sana, sehingga dia bertindak semenjijikkan itu. Waktu demi waktu terus berlalu. Hal yang sama selalu Rudy lakukan setiap malam, tanpa disadari oleh kedua putrinya. Tibalah 2 bulan pertama, Fitri bekerja di luar negeri. Ia segera mengirimkan gaji pertamanya untuk biaya hidup anak dan suaminya. Dengan senang, Rudy segera mengambil kiriman dari istrinya itu melalui rekening tetangganya karena dia tidak memiliki rekening. Bahkan, seminggu setelah menerima uang itu, Rudy tidak bekerja sama sekali. Dia malah keenakan. Dia tidak mau mencari nafkah seperti biasanya. Dia mengandalkan uang pemberian istrinya, yang membelikan apapun yang anak-anaknya inginkan. Karena memang anak-anaknya hanya menginginkan hal sederhana, seperti makan ayam goreng atau membeli kue atau jajan. Dia juga dengan bebas memakai uang itu untuk kesenangannya. Bahkan ia sering pulang larut malam, karena menghabiskan waktu bersama teman-temannya, yang biasanya untuk judai dan minum-minum. Malam yang paling mencekam untuk Mira dan Alia pun tiba. Malam itu, Rudy pulang dalam keadaan maboi. Dengan kasar, ia menyibak horden pintu kamar anaknya. Dengan membabi buta, dia menyerang kedua putrinya. Bukan menyerang apa, namun menyerang dalam tanda kutip. Seolah
iblis yang sudah merasukinya selama ini sedang menunjukkan keberadaannya. Rudy dengan gila dan kasar memperlakukan kedua putrinya, bak manusia yang tidak berharga. Ia melepas semua apa yang menempel pada putrinya, hingga tak tersisa satu helai benang pun. Dan dengan gila dan kasar, dan juga dengan kekerasan, Rudy menghancurkan masa depan kedua putrinya secara bergantian. Mira yang sudah besar tak bisa menyelamatkan adiknya, karena kaki dan tangan serta mulutnya diikat juga disumpal. Ia tak bisa berteriak atau memberontak. Dia hanya bisa pasrah. Dan lebih mengenaskan lagi adalah Alia, gadis kecil yang baru berumur 5 tahun itu, sampai hampir kehilangan nyawanya. Ia sampai kejang-kejang, tidak berdaya. Nafasnya tersengal-sengal, bahkan mulutnya sampai berbusa. Kegilaan Rudy belum berakhir. Setelah melihat Alia kejang-kejang, dia malah mengalihkan perhatiannya kepada Mira. Dia segera menyerang gadis itu, hingga gadis itu kehilangan tenaganya. Hingga akhirnya, Mira tak bisa melihat apapun, semuanya gelap. Kejadian mengerikan malam itu baru terungkap keesokannya. Nenek dan kakek Alia dan juga Mira datang. Mereka adalah orang tua Fitri yang sepertinya mengkhawatirkan keadaan cucu mereka. Kakek Budi dan nenek Santi mengetuk pintu rumah Rudy berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Seolah rumah dalam keadaan kosong. Namun sendal kedua cucunya ada, dan dia yakin kalau cucu-cucunya pasti ada di rumah. Karena ini adalah hari libur, biasanya keduanya ada di rumah. Karena dari depan tak ada respon, Sinta dan Budi segera ke belakang rumah. Mereka mencoba membuka pintu, dan sedikit didorong dengan kuat, hingga akhirnya pengancing sederhana yang dibuat terlepas. Keduanya dengan panik segera masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan cucunya. Tujuan pertama mereka adalah kamar Mira. Mereka dengan cepat menyibak hordennya. Betapa terkejutnya mereka karena menemukan Mira dan Alia dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mira masih terikat, sementara Alia wajahnya sudah pucat dan dingin. Budi dengan panik segera menutup tubuh kedua cucunya dengan kain yang dia temukan. Sementara Sinta segera melepaskan ikatan Mira. Ia bahkan saking paniknya tidak tahu harus mencari pisau di mana. Setelah ia dapat, ia segera menyelamatkan Mira. Keduanya dengan segera membawa Mira dan Alia ke rumah sakit. Namun, Alia tidak dapat diselamatkan. Alia sudah meninggal. Sementara Mira, dia masih sangat syok dan belum bisa diajak bicara. Beberapa hari kemudian, Mira keadaannya sudah mulai stabil. Dia sudah bisa diajak berkomunikasi. Barulah di sana Mira menceritakan yang sebenarnya. Dengan sangat murka, Sinta dan juga Budi melaporkan menantunya sendiri ke polisi. Karena memang siapa lagi pelakunya kalau bukan Rudy. Sinta dan Budi juga sudah menghubungi Fitri. Dan Fitri sedang dalam perjalanan menuju pulang ke tanah air. Hati ibu mana yang tak hancur mendapati kabar anaknya. Baru 2 bulan ditinggal, malah seperti ini kejadiannya. Sementara polisi sedang memburu dan mencari keberadaan Rudy. Namun, setelah 1 minggu melakukan pencarian, ada warga yang menemukan Rudy dalam keadaan tidak bernyawa di pinggir sungai. Ya, ternyata Rudy mengakhiri hidupnya sendiri. Dia terjun ke sungai dan ditemukan beberapa hari kemudian sepertinya, karena tubuhnya sudah gembung dengan air. Para tetangga dan warga yang geram merasa kecewa, karena seharusnya Rudy bisa mendapatkan hukuman yang lebih dari ini. Minimal, dia mendapatkan pembalasan seperti apa yang sudah ia lakukan kepada anak-anaknya sendiri. Tapi walau begitu, mereka menyadari
bahwa apa yang sudah dilakukan Rudy pasti akan mendapatkan balasan dari Sang Maha Kuasa. Apalagi dia meninggal karena keinginannya sendiri. Pasti hukuman dan siksaan yang akan diterima oleh Rudy lebih berat dari apa yang dibayangkan oleh para masyarakat yang kesal dengan kelakuannya. Orang mana yang tidak kesal jika mengetahui peristiwa ini? Pasti semua murka. Dan jika pelakunya masih hidup, entah apa yang akan dilakukan oleh para warga untuk melampiaskan kemarahan mereka. Sementara Fitri, dia pulang dalam keadaan hancur. Dengan rapuh, ia memeluk Mira. Ia meminta maaf berkali-kali ke putrinya itu. Mira membalas pelukan ibunya. Ia menangis dalam diam. Mira masih dalam keadaan depresi. Ia terkadang tidak nyambung jika diajak bicara. Begitu juga saat diajak bicara oleh Fitri. Kini mereka berdua mendatangi makam Alia. Semakin hancurlah hati Fitri melihat putri kesayangannya, putri bungsunya, kini sudah terkubur di dalam tanah. Ia tak bisa melihat saat-saat terakhir putrinya lagi. Ditambah lagi, penyebab kematian putrinya adalah ayah kandung mereka sendiri. Fitri hanya bisa menyesal dan menyalahkan dirinya. Fitri merasa keputusannya untuk pergi bekerja adalah keputusan yang salah. Dan dia sangat menyesali hal itu. Tapi sebenarnya, itu tak sepenuhnya salah Fitri. Memang dasar ayah mereka saja yang bejat, tidak punya otak. Andai Rudy orang yang benar, ia tak mungkin menyakiti anak-anaknya sendiri. Itulah akibatnya jika otak sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. Tak bisa melihat apa yang dilakukan itu baik atau benar. Yang dia pikirkan hanyalah kepuasan dirinya sendiri. Kini Fitri menebus kesalahan dengan tidak pernah meninggalkan Mira dari sampingnya. Ia terus mendampingi putrinya itu kemana saja. Iya, Fitri menjadi ibu yang aneh. Ia sangat takut jika Mira berjauhan dari dirinya. Ia merasa jika Mira jauh dari dia, maka sesuatu yang berbahaya akan menimpa Mira. Fitri sangat trauma. Dan saat ini, dia masih terus menjalani pengobatan. Traumanya belum bisa pulih. Begitu juga dengan Mira. Dia juga terus berobat. Namun, belum menampakkan hasil yang cukup nyata. Karena memang, apa yang diterima oleh Mira adalah kejahatan yang luar biasa. Kejadian yang sangat mengenaskan. Pasti hal itu sangat mengguncang dirinya. Semoga tak ada lagi cerita seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari orang-orang yang zalim dan jahat. Semoga anak-anak kita selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Tetap selalu berhati-hati, meskipun dengan orang terdekat.